wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pada kesempatan ini setelah kita berpuasa ya 1 bulan lamanya, kita tiba saatnya untuk kita saling memaafkan ya. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu ya. Untuk semuanya, tadi belum sempat bersalaman. Katanya kalau muhrimnya kemudian kita bersalaman maka gugur dosa kita ya. Kalau ada dosa di antara kita. Tapi mohon maaf untuk yang non muhrim belum bisa bersalaman, dan teman-teman di sini belum semuanya untuk kita berjabat tangan. Penting sekali berjabat tangan untuk yang muhrim ya Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada hari yang kedua, lebih banyak praktiknya karena kemarin kita bedah filosofi. Apapun yang kita sampaikan terkait kurikulum merdeka kemarin selalu dikaitkan dengan filosofi Gajah Dewantara, sehingga kita yakin bahwa kurikulum merdeka teruji secara filosofi. Tapi tidak dicoba, kan kemarin sudah disampaikan. Kalau ada yang bertanya apakah kurikulum merdeka ini diuji coba, diuji tapi tidak dicoba. Diuji secara filosofis ya. Uji itu banyak, boleh diuji secara filosofis, hal yang lain itu boleh ya. Nah, untuk kurikulum merdeka diuji secara filosofis teoritis. Dan apa yang ada di kurikulum merdeka selalu relevan dengan filosofi Gajah Dewantara tentang pendidikan itu. Berarti teruji secara filosofis. Secara teori teruji ya, teori-teori kontemporer, teaching at the right level, differentiated learning, pendidikan inklusif, kemudian assessment diagnostik atau assessment awal itu relevan secara teoritis. Tapi bagaimana prakteknya? Tidak diuji, tetapi diimplementasikan tahap awal, dievaluasi berkelanjutan, dan nanti ada perbaikan-perbaikan. Sehingga yang akan melaksanakan di jalur mandiri ini lebih bersyukur. Kenapa? Kemarin sudah diimplementasikan melalui PSP. Sehingga temuan-temuan yang kurang baiknya di kurikulum merdeka sudah mulai diperbaiki sekarang. Ya, ada refleksi di sana, ada evaluasi, dan yang mengikuti jalur mandiri, jadi jalur mandiri untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini, maka pelaksanaannya sudah terevaluasi kemarin ya. Lebih terselamatkan lah begitu Bapak dan Ibu. Nah, ada 3 opsi untuk kurikulum ini sekarang ya. Karena di kita terjadi variabilitas konteks dan sebagainya ya, maka kurikulum juga harus variabilitasnya harus muncul ya. Maka di Indonesia sekarang ada 3 kurikulum yang masih berlaku. Boleh kurikulum 2013 secara utuh, boleh KIKD ya, Permendikbud nomor 22, meskipun sudah dicabut sekarang menggunakan Permendikbud nomor 16. Jadi kemarin Permendikbud 22 tahun 2016 yang mencabutnya Permendikbud 16 2022, dibalik saja. Jadi yang mencabut Permendikbud 22 tahun 2016 adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2022 gitu ya. Dicabut ya. Lebih ke arah yang filosofinya Gajah Dewantara tadi Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada juga opsi yang kedua, yaitu kurikulum yang disederhanakan, yang menggunakan surat keputusan Kepala Badan dulu nomor 18 tahun 2020, itu masih boleh itu. Beberapa daerah masih memilih yang itu. Kenapa? Karena belajarnya masih dari rumah. Makanya kurikulum 2013 secara utuh tidak mungkin dilaksanakan. Pilihlah kurikulum yang disederhanakan, yang disebut kurikulum dalam kondisi khusus itu. Ya, ada muncul KIKD yang disederhanakan. Lebih fokus pada yang esensial gitu. Dan boleh kurikulum opsi yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka itu ya Bapak dan Ibu. Hanya ada 3 opsi lagi sekarang yang dipilih itu sampai tanggal 31 Mei. Mau milih yang mana? Tapi tidak dipilih mengisi angket dan kuesioner. Nanti sistem yang menghitung secara kuantitatif kira-kira cocoknya ke yang mana gitu. Nah, cocok ke yang mana ini ada 3 pilihan. 1, kurikulumnya tetap yang lama, kurikulum 2013. Misalkan kalau untuk Tridharya Tunas Bangsa, hanya prinsip-prinsip kurikulum merdekanya yang dilaksanakan. Nah, ini belum termasuk sekolah pelaksana kurikulum merdeka, belum. Ini masih kurikulum 2013, sehingga tidak perlu membuat KOSP. Tetap menggunakan KTSP yang lama, hanya mungkin beberapa unsur prinsip-prinsip itu dimasukkan ke dalam bab yang relevan, misalkan pengorganisasian atau perencanaan dan sebagainya. Ada beberapa hal, prinsip-prinsipnya masuk untuk kurikulum merdeka di kurikulum 2013. Itu opsi 1 tuh. Tapi tahun 2024 semuanya harus sudah menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Semua jenjang pendidikan dan semua jenjang kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk SMP. Itu semuanya harus sudah kurikulum merdeka. Jadi sangat sayang kalau dari sekarang tidak berani untuk mengambil itu, karena nanti pun di kurikulum di tahun 2024 kita wajib menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Jadi menurut saya untuk Tridharya Tunas Bangsa, kalau tidak 2 opsinya yang 3. Apa itu opsi 2? Opsi 2 adalah pelaksana kurikulum merdeka yang perangkatnya menggunakan yang disediakan oleh kementerian.
ini yang disebut dengan mandiri berubah. Mandiri berubah. Kalau yang pertama tadi mandiri belajar. Mandiri belajar apa? Kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Hanya prinsip-prinsip di kurikulum Merdeka kita ambil untuk kita laksanakan begitu. Itu namanya mandiri belajar. Yang kedua opsinya mandiri berubah. Apa itu? Melaksanakan kurikulum Merdeka berarti KTSP berubah menjadi KOSP meskipun sama saja lah. Hanya ada beberapa yang diperbaiki, visi, misi, karakteristik, pengorganisasian, perencanaan, refleksi itu ada merupakan komponen-komponen KOSP. Apa? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Itu KOSP. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu istilahnya to the point, tidak terlalu banyak basa-basi. Kalau yang lama KTSP, kemudian didefinisikan lagi KTSP adalah di permennya itu. Jadi 2 kali. Jadi kalau nanya KTSP itu apa? Didefinisikan di permennya. Kurikulum yang secara operasional. Jadi operasional. Kalau di kurikulum Merdeka itu to the point semuanya. Udah aja nggak usah didefinisikan langsung saja. KOSP saja. Apa itu? Kurikulum operasional gitu. Karena kurikulum nasionalnya kurikulum Merdeka. Tapi di satuan pendidikan menjadi operasional. Makanya KOSP udah to the point saja. Meskipun maknanya sama. Hanya kalau di yang lama KTSP didefinisikan lagi gitu. KTSP adalah... Kalau sekarang di kurikulum Merdeka udah to the point saja, KOSP, operasionalnya. Kurikulum itu ada di satuan pendidikan, makanya disebut KOSP. Nah, untuk opsi yang kedua, kita harus menyusun KOSP ulang. Kurikulum operasional satuan pendidikan dulu mah KTSP gitu. Hanya perangkat-perangkatnya seperti ATP, dulu mah silabus ya. Kemudian apa? Modul ajar, dulu mah RPP lah, begitu ya. Meskipun boleh nyusun RPP lagi, boleh tidak, karena modul ajar sudah jadi RPP gitu. Nah, itu menggunakan semua yang sudah disediakan di kementerian, di Kemdikbud, di aplikasi di sistem ini Merdeka Belajar. Di sana sudah tersedia semuanya, Bapak dan Ibu tinggal ngambil saja. ATP kelas 1 PAUD sudah ada semuanya. Tinggal ngambil itu. Itu yang disebut opsi yang kedua. Tapi tetap harus menyusun KOSP tadi. Dan opsi yang ketiga ini yang tertinggi. Dan memang diharapkan seperti ini yang ketiga. Biasanya PSP yang melaksanakan ini, program sekolah penggerak. Apa itu? Mandiri berbagi. Mandiri berbagi apa? Kurikulumnya kurikulum Merdeka, disebut pelaksana kurikulum Merdeka, dan semua perangkatnya dikembangkan sendiri oleh sekolah. Kalau sanggup itu. ATP-nya, modul ajarnya, modul proyeknya, KOSP-nya dikembangkan bersama-sama dan jadi milik sekolah ini. Nah, ini yang disebut dengan opsi yang ketiga. Nah, silahkan diserahkan pada kepala sekolah masing-masing karena kepala sekolah lah yang mengisi kuesioner itu. Sehingga kementerian melalui aplikasi penghitungnya itu ya, nanti akan menghitung ini kira-kira kesiapannya di mana, apakah opsi 1, opsi 2 atau opsi 3. Bagi kepala sekolah yang sudah mengisi mendaftar tetapi masih mau berubah, diberikan kesempatan sampai tanggal 31 Mei. Silahkan mau diganti dari opsi 1 jadi opsi 2 silahkan, atau dari opsi 3 menjadi opsi 2 silahkan. Masih memungkinkan untuk diganti. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ketiganya. Bagaimana kalau milih opsi 1, bagaimana kalau milih opsi 2, bagaimana kalau milih opsi 3 gitu. Ya. Kalau milihnya opsi 1, maka Bapak dan Ibu cukup mempelajari Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yang tadi yang terbaru. Apa itu? Standar proses. Karena prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, bagaimana penilaiannya, bagaimana pembelajarannya ada di Permendikbud itu. Nomor berapa? 16 tahun 2022 tentang standar proses ya. Yang mencabut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga tentang standar proses. Tinggal dibalik tahun dan nomornya itu. Pak, saya mau milih opsi 1, udah aja cukup pelajari Permendikbudristek nomor 16 2022 sudah. Kita laksanakan dalam pembelajaran, dan pembelajarannya seperti prinsip-prinsip dalam permen itu. Kenapa kok permen? Karena yang minimal ada di permen. Jadi kalau jauh dari permen berarti jauh dari standar minimal. Jadi kalau ingin tahu yang minimal adanya di permen. Bagaimana sih minimal pembelajaran menurut versi kurikulum Merdeka? Ada di sana. Bedanya dengan yang lama apa? Kalau yang lama, Permendikbud 22 misalkan, pembelajaran itu harus inspiratif. Sudah aja titik. Tidak dijelaskan seperti apa inspiratif itu. Harus menantang. Tidak dijelaskan menantang itu seperti apa. Ya. Di kurikulum yang sekarang, di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 dijelaskan. Kalau inspiratif harus gimana? Kalau menantang harus bagaimana? Kalau memberikan teladan harus bagaimana? Jadi sangat operasional gitu tak Bapak Ibu. Di kurikulum yang sekarang itu. Jadi seperti memandu begitu Bapak dan Ibu. Dan itu menjadi kriteria minimal. Nanti kita bedah di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 itu. Isinya seperti apa kalau pilihannya opsi 1.
Kalau pilihannya opsi 2, maka semuanya di platform Merdeka Belajar ada di sana, ATP ya, kemudian apa, modul ajar, modul proyek tersedia itu ada di sana semuanya. Dan yang bermasalah kalau Bapak dan Ibu memilih yang ketiga, karena mandiri berbagi berarti harus punya inisiatif, harus ada kreativitas ya, harus berani. Kalau tidak berani ya udah mendingan jangan, daripada nanti di tengah-tengah menyerah semua. Jadi kalau mau yang kedua saja itu yang maksimal, kecuali PSP. Kalau PSP memang dituntut untuk masuk yang opsi yang ketiga, namanya mandiri berbagi. Jadi mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi itu opsi pelaksanaan kurikulum merdeka. Oke, sampai sini dulu ya Bu ya. Nah ini penting untuk kita sama-sama sepakati kira-kira mau kemana nantinya. Atur nuhun Bu. Nah ini tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu, ada 3 opsi tadi ya. Oke. Tadi kemarin sudah disampaikan, kesimpulannya ini tidak dibahas ulang, bahwa kurikulum merdeka lebih sederhana. Kenapa? Materinya dipadatkan menjadi materi yang esensial, yang penting-penting saja. Makanya bilangan bulat di SD nggak ada. Kenapa? Abstrak. Ya. Dipilihlah materi-materi yang dekat dengan hidup saja, penjumlahan, pengurangan itu. Ya. Jadi materi dipadatkan, waktu mencapainya diperpanjang, jadi sangat humanis. Kurikulum 2013 gimana? KIKD seabreg, waktunya kudu 1 tahun selesai. Karena bahasa KD di dalam Permendikbud nomor 23, nomor 24, KD adalah apa? Kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik yang diturunkan dari KI. Kita lihat KI. KI pengertiannya kelas. Berarti apa? 1 tahun harus selesai KIKD. Eta kalau pengertiannya konseptual. Kalau tidak selesai apa? Remedial terus. Tidak selesai lagi, remedial terus. Pokoknya mah harus selesai. Nah itu jadi bersifat memaksa ya. Materinya seabrek, nggak tahu penting atau tidak untuk siswa karena ada yang abstrak juga, tapi diwajibkan untuk selesai 1 tahun. Itu kurikulum 2013 Pak. Geningan banyak yang naik kelas di kurikulum 2013 karena melanggar konsep. Sekali lagi, melanggar konsep. Jadi kalau di konsepnya itu dia harus selesai dikuasai 1 tahun gitu ya. Kalau tidak, remedial terus. Muncul ada penyelamat supaya anak naik kelas, muncul juknis, petunjuk teknis. Apa itu? Kalau sudah diremedial 1 kali, dianggap pada KKM. Ada kata dianggap sangat mengganggu itu. Masa dianggap pada KKM? Kalau tidak gimana? Dianggap saja lah. Kurang bagus kalau dianggap ya. Nah, makanya digantilah di kurikulum merdeka muncul 2 istilah, yaitu kelas dan fase. Kelas dan fase. Dan tidak identik. Kalau Bapak dan Ibu beranggapan bahwa fase A itu identik dengan kelas 1 dan kelas 2, salah ya. Secara teoritis, pembagian fase kelas tadi itu tidak ada. Yang ada adalah secara praktis saja, bahwa misalkan di SD itu banyak yang multi age gitu ya. Ada kelas 1, kelas 2 yang age-nya harusnya mah ini ya. Makanya bisa disatukanlah paling tidak 2 kelas. Dan fase ini menjadi penyelamat, anak itu bisa belajar lebih panjang waktunya untuk mencapai kompetensi tertentu, yang mana kompetensi tadi adalah yang penting untuk hidup. Makanya disebut kompetensi esensial. Jadi yang penting untuk hidup disebut dengan esensial. Saya agak mengubah konsep saya setelah kemarin disampaikan bahwa KD itu kemampuan minimal yang harus dikuasai. Ternyata CP pun sama, kemampuan minimal yang harus dikuasai, sama pengertiannya. Ya, lihat Bapak dan Ibu di Kepmen nomor 56 tahun 2022, pengertian tentang CP. Apa tuh? Kemampuan yang harus dikuasai bermakna minimal ya, oleh peserta didik di setiap akhir fase itu ya, akhir fase tertentu. Jadi ada panjang, bukan per kelas, per fase. Kita tahu fase itu 2 tahunan rata tadi ya, sudah disampaikan. Makanya ada kata pada umumnya. Jadi kelas fase A itu pada umumnya kelas 1, 2 gitu. Ada kata pada umumnya. Kenapa? Karena bisa jadi anak kelas 3 fasenya masih fase A gitu maksudnya. Makanya di dalam surat keputusan BSKAP nomor 8 tahun 2022 bunyinya fase A pada umumnya kelas 1, 2. Fase B pada umumnya kelas 3, 4 gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu bertanya, kenapa pada umumnya? Karena bisa jadi kelas 3 fasenya masih fase A secara kompetensi. Oke. Secara kompetensi seperti itu. Nah, dengan demikian maka ada 2 istilah nih, fase dan kelas. Kenapa kok muncul fase tadi? Untuk menyelamatkan supaya waktunya lebih panjang gitu. Makanya muncul istilah fase untuk mencapai CP tadi ya. Kalau kelas ya tetap ada kelas, tapi kelas untuk naik kelas gitu.
Jadi tolong bedakan kelas dengan fase, beda. Kalau kelas untuk naik kelas, kalau fase untuk mencapai CP. Fase itu. Paham Bapak dan Ibu? Oh. Kalau fase untuk mencapai CP. Kalau kelas ya naik kelas. Boleh nggak fasenya masih di fase A tapi dia tetap di kelas 3? Boleh. Kelasnya mah naik terus. Berdasarkan kesepakatan sekolah, naikkan saja, kasihan bisa jadi presiden gitu jadi. Naikkan saja di kelas 3. Kelasnya mah naik tapi fasenya fase A gitu. Kenapa memungkinkan begitu? Karena tidak ada hubungan antara fase dengan kelas. Kelas mah untuk naik jenjang pendidikan, fase mah untuk mencapai CP gitu. Tolong dibedakan itu Bapak dan Ibu. Nah, kenapa di kurikulum Merdeka CP bermakna minimal? Karena esensial. Kalau di kurikulum 2013 bermakna minimalnya nggak tahu. Kenapa KD disebut minimal? Nggak tahu. Tapi di kurikulum Merdeka, kenapa CP disebut minimal? Karena esensial. Materinya materi yang penting untuk hidup. Makanya harus dikuasai. Terlebih SD, SMP, SMA jenjang pendidikannya apa tadi kemarin? Pendidikan umum, ilmu hidup. Makanya ya harus dikuasai. Maka kalau begitu benar kurikulum Merdeka itu ada CP-nya harus dikuasai dan minimal. Kenapa? Karena penting untuk hidup. Esensial. Ya. Maka wajib dikuasai oleh siswa. Hanya waktunya tergantung siswa gitu. Ada siswa yang baru fase A-nya kelas 4. Nggak apa-apa. Kelasnya mah kelas 4, tapi mencapai CP tadi dia mampunya di kelas 4. Jadi anak lebih merdeka untuk mencapai sesuatu sesuai dengan potensinya gitu. Tidak dibereg oleh waktu. Kan di kurikulum 2013 1 tahun harus. Kalau tidak anggap ya. Anggap pada KKM. Anggapan ini mengganggu konsep ya. Di kurikulum Merdeka betul setelah saya analisis ada alasan-alasan di balik itu ya. Karena dia bersifat penting untuk hidup, maka harus dikuasai dan minimal. Kenapa ditetapkan lebih dulu ya? Ditetapkan lebih dulu karena pendekatannya pendekatan hasil, karena penting tadi tetapkan lebih dulu. Sok capai, terserah dia, yang penting dia harus mencapai itu ya. Tapi anak macam-macam, ada yang di kelas 2 selesai fase A-nya, ada yang kelas 6 baru selesai fase A, berarti acan fase B. Ya nanti muncullah konsep teaching at the right level. Ini yang disebut teaching at the right level. Maka di kelas 3 ada yang fase A belajarnya. Di kelas 3 tadi ada yang fase B belajarnya gitu. Bahkan bisa jadi kalau perlu ada yang fase C di kelas 3 tadi. Kenapa? Saking cepatnya dia. Pinter anaknya itu. Sudah belajar di mana? Mungkin les di Tridaya. Karena Tridaya yang pendekatan individu bagus ya. Makanya dia kelas 3 sudah fase C bisa jadi. Ini yang disebut dengan guru mengajar sesuai fasenya. Sesuai levelnya. Ini yang disebut dengan teaching at the right level ya. Anak yang masih fase A dilayani sesuai fasenya. Anak yang fase B dilayani sesuai fasenya. Anak yang fase C dilayani sesuai fasenya. Meskipun kelasnya baru kelas 3 begitu. Ini yang disebut dengan teaching at the right level. Muncul teaching at the right level. Ini salah satu prinsip di kurikulum Merdeka. Nah, tadi sudah dibahas ya, mulai sampai ke sana Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan banyak praktek ya, dan akan dikelompokkan untuk membuat produk. Di antaranya KOSP, berarti harus berpisah kepala sekolah SD, SMP, SMA. Karena yang menyusun KOSP kepala sekolah. Disertai satu bagian kurikulum misalkan. Jadi satu kelompoknya 2 orang sajalah untuk menyusun KOSP itu. Hanya yang disusun di sini pengantarnya saja. Di PR kan hasilnya mah. Di sini hanya pengantarnya. Apa itu? Analisis konteks, pengorganisasian pembelajaran, pilihan mau opsi yang mana. Karena pilihan opsi tadi 1, 2, 3 akan menentukan KOSP kita. Pilihan opsi 1, 2, 3 akan menentukan apa? KOSP. Apa tadi KOSP Bapak Ibu? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Oke, next. Jadi kurikulum Merdeka itu apa? Lebih sederhana. Tuh. Karena sederhana, waktunya panjang, materinya lebih ke esensial, jadilah mendalam. Paham tidak? Makanya kurikulum Merdeka akan lebih mendalam. Kenapa? Waktunya panjang, materinya sempit. Maka apa? Kesempatannya jadi ke bawah gitu. Kadieu nasa kedik, waktunya panjang, oh waktunya masih ada, jadi ke sini. Ini yang disebut dengan deep learning gitu. Belajarnya menjadi mendalam anak teh. Tidak tahu permukaannya saja ya. Bukan hanya tahu permukaannya saja. Oke. Tadi lebih merdeka Bapak dan Ibu ya. Peserta didik lebih merdeka, penilaian lebih merdeka, tematik terpadu monggo, mau parsial monggo,
5M scientific monggo, ceramah monggo. Ya. Ostension monggo, Socratic Maietic monggo, potensial adidaktis monggo, macam-macam. Tapi disarankan jangan ostension, tidak boleh. Kalau ostension apa? Gurunya sedikit persentase dalam andil di belajar itu. Yang banyak adalah maaf, ostension itu siswanya sedikit andilnya. Gurunya ceramah terus. Jadi guru menjadi sumber belajar utama. Nah, ini dilarang di kurikulum Merdeka. Dari awal sampai akhir siswa tidak beraktivitas, hanya dengar, nyimak saja guru menyampaikan materi langsung. Ini yang disebut dengan ostension kontrak ya, kontrak belajar. Dalam Broso itu ada ostension, di mana guru lebih mendominasi atau disebut teacher center lah. Paling tidak yang kedua itu Socratic Maietic. Socratic itu ahli filsafat, gurunya Plato, Plato gurunya Aristoteles. Setelah Thales, filosofis muncul Socrates. Nah, Socrates menciptakan metode maietik. Untuk apa? Untuk mencari, mengungkap kebenaran dengan cara apa yang ada pada diri Anda digali semua. Dengan apa? Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Sehingga kebenaran itu terungkap tentang dirinya melalui dia, rekan bicara kita. Makanya Socrates menciptakan metode maietik itu dengan nanya jawab terus sampai tergali yang ada dalam pikiran dia itu. Dari pertanyaan itu namanya Socratic Maietic. Sehingga dengan Socratic Maietic memungkinkan guru 50%, siswa 50% gitu. Dan itu diperbolehkan di kurikulum Merdeka di standar proses itu Bapak. Dan yang paling bagus adalah yang ketiga. Tidak ada yang paling bagus, tergantung kondisi sebenarnya. Yang ketiga ini adalah potensial adidaktis. Apa itu? Siswa lebih dominan, gurunya menjadi pendamping, fasilitator gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang disebut dengan student center. Silakan Merdeka memilih itu Bapak dan Ibu. Bahkan kalau memilih ostension, kalau memang penting untuk itu ya silakan. Di kurikulum Merdeka tidak dilarang Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti murni RPP-nya atau modul ajarnya untuk guru saja, tidak ada untuk siswa. Sehingga bahasanya adalah guru menjelaskan materi, guru memimpin doa, guru sadayana, henteu aya jang siswana. Berarti naon? Teu aya lampiran RPP nate. Yang ada adalah apa? Tujuan, proses pembelajaran, penilaian, kan minimal 3 dalam perencanaan itu, ya. Tujuan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian atau input, proses, output gitu, minimal 3. Berarti tidak ada LKPD, tidak ada. Ini kalau ostension itu. Kalau pilihan yang kedua, maka ada untuk guru dan ada untuk siswa. Guru ngapain, siswa ngapain gitu. Dan yang ketiga, banyaknya untuk siswa tuh. Nah, itu jadi dimerdekakan sekarang. Mau pilih yang mana? Pilih yang ostension kalau itu penting untuk ceramah silakan. Tapi apa? Tidak ada untuk siswanya. Yang ada modul ajar atau RPP untuk guru saja. Jadi guru yang megang, siswa enggak gitu. Tapi kalau pilih yang kedua, guru megang, siswa megang. Kalau pilih yang ketiga, yang megang banyak siswanya, maka disebut modul ajar. Karena yang diharapkan di kurikulum Merdeka adalah student center, maka disebutlah RPP itu jadi modul ajar. Kenapa? Karena modul lah yang dipegang oleh siswa. Modul ajar kan banyak dipegang oleh siswa, Bapak dan Ibu. Karena istilahnya menjadi modul ajar. Maka di kurikulum Merdeka fokusnya bukan ke guru, ke siswa jadinya. Siswa yang memegang peta itu untuk mencapai puncak gunung yang akan dia tempuh. Dan ini sudah dijelaskan. Oke. Nah, ini nanti bagaimana masuk ke platform itu ya, Merdeka Belajar. Nah, sekarang kita masuk ke yuridis dulu supaya tahu ya Bapak Ibu. Nah, ini regulasi yang berkembang terus. Jadi kalau ada yang beranggapan ganti menteri, ganti kurikulum, salah. Kurikulum 2013 sudah 11 tahun. Peralihan menterinya siapa? Pak Muhammad Nuh, Pak Muhadjir Effendi, Pak Anies Baswedan, Pak Nadiem Makarim. Sudah 4 gantinya. 11 tahun terlalu lama, harus segera ganti kurikulum. Makanya kurikulum Merdeka muncul di sini. Pemikirannya bagus-bagus, luar biasa, karena memang yang diundang bukan hanya dosen. Beda dengan kurikulum 2013, dipenuhi para dosen semuanya. Kalau di kurikulum Merdeka ada dari unsur DUDI, dari komite sekolah, dari unsur dari orang tua dan sebagainya diundang itu untuk merumuskan ini sehingga mewadahi kepentingan seluruh pihak gitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan seperti itu. Nih program Sekolah Penggerak 117 dicabut lagi oleh Kepmen 162, cabut lagi oleh Kepmen 371. Yang terakhir yang berlaku apa? Kepmen 56 tahun 2022. Isinya apa coba? Kemarin sudah. Ini penting untuk membuat KWSP nanti. Apa? Kepmen nomor 56 tahun 2022 tuh, yang paling bawah. Tentang apa tuh? Pelaksanaan kurikulum. Di sana ada apa yang paling penting? Ada apa? Struktur kurikulum. Matematik berapa JP?
intrakurikuler, kokurikuler kan begitu di kurikulum Merdeka ya Bapak dan Ibu. Intrakurikuler arahnya kemana? CP. Kokurikuler, profil pelajar Pancasila kan gitu arahnya kemana sudah ya? Sekali lagi. Intrakurikuler kemana arahnya? CP. Dasarnya apa? Kemarin? Surat keputusan BSKP nomor berapa? CP. 8 tahun 2022. Nah, CP tak? Kalau kokurikuler arahnya kemana? Proyek profil pelajar Pancasila. Dasarnya apa? BSKP nomor 9 tahun 2022. Nah, kayak itu dasarnya. Pak, kenapa itu dasar itu penting? Mau nyusun KOSP tidak tahu itu mau gimana, di mana bahannya? Nyusun KOSP ya itu bahannya. Kalau kita tidak tahu ini isi apa ini ya? Perencanaan, pengorganisasian kan ada itu merupakan komponen KOSP. Kita mau ngisi apa? Ya di sana bahannya. Apa itu? BSKP nomor 8 tahun 2022 tentang apa? Tentang CP. CP untuk apa? Pembelajaran intrakurikuler. Kalau profil pelajar Pancasila untuk kokurikuler. Di mana dasarnya? BSKP nomor 9. Nah, oke. Struktur kurikulum dapat dari mana? Kepmen 56 tahun 2022. Dah. 56 tahun 2022. Mau nyusun jadwal, tapi JPN-nya di mana ya? Lihat Kepmen 56 2022 ada di sana. Di struktur kurikulum itu. Nah, kedah hafal ya Bapak Ibu? Kedah apa? Oke. Ari PP-nya apa? PP Standar Nasional Pendidikan. Kalau dulu kan nomor 13 ya, nomor 32. Nah, sekarang nomor berapa? Nomor 4 yang terakhir tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mencabut beberapa hal di PP nomor 57 tahun 2021. Jadi yang masih berlaku apa? Tentang SNP PP nomor 4 tahun 2022. Oke. Kemudian apa lagi? Kepmen 719 tentang kurikulum kondisi khusus dicabut oleh Kepmen 56 tadi sudah dijelaskan. CP ada di mana? CP ada di ya, dulu CP nomor berapa? Dulu pertama kali Kepmen nomor 958 tahun 2020, tak? Pertama kali itu. Ya, dicabut lagi oleh apa? Oleh Kepmen yang lain yaitu apa? Di antaranya nomor 8 tahun 2022. Dulu mah nomor 28 tahun 2021. Bagi teman-teman yang masih menggunakan tahun 2021 sadayana tos berlaku nu 2002 hiji. Sadayana tos 2022 ya, nak? Di antaranya itu apa? Untuk CP surat BSKP nomor 8 tahun 2022. Isinya apa tadi? CP. Fase A ini, fase B ini, apa elemennya apa gitu ya Bapak dan Ibu. Kemarin sudah dijelaskan, itu tidak dijelaskan ulang ya. Kemudian nomor 9 tentang profil pelajar Pancasila, nomor 7 tentang standar isi, dan yang terbaru apa tadi? Standar proses? Nomor 16 tahun 2022. Nah, jadi yang masih berlaku yuk sebutkan satu-satu. Satu. Mulai dari ini dulu, dari SNP dulu. PP nomor berapa? Nomor 4 tahun 2022. Bagus, itu ya. Kemudian sekarang masuk ke struktur kurikulum. Kepmen nomor berapa? Ya, Kepmen 56 tahun 2022. Kita masuk ke standar isi. Permendikbud berarti kalau standar isi. Permendikbud Ristek nomor? Sanes. Nomor 7 tahun 2022. Standar kompetensi lulusan nomor berapa? Nomor 5 tahun 2022. Standar proses nomor berapa? Nomor 16 tahun 2022. Bagus. Profil pelajar Pancasila nomor berapa? Nomor 9 tahun 2022. Tapi BSKP ya. Apa BSKP itu? Badan? Ayo. Standar? BSKP. Kurikulum? Assessment? Nah, oke. Pendidikan. Jadi apa? Nomor berapa tadi? Nomor 9. Profil pelajar Pancasila. CP nomor berapa? Nomor 8. Tah eta bahan kanggo nyusun KOSP. Pak ieu bari ngisi naon di bab 3 pengorganisasian. Berarti nomor berapa itu? Struktur kurikulum berarti. Nomor berapa? 56. Apa ya? BSKP, Kepmen, PP. Permendikbudristek, Kepmen 56 tahun 2022. Aya di sadayana ta eta. Nah, engke dipasikeun sadayana. Ya Bapak dan Ibu, engke dipelajari bagi yang mau pilih opsi itu. Ya, lewat ini selesai ya. Yuridis hafal semuanya ya. Oke, hafal semua yuridis, oke. Terakhir harus hafal nomor. Terakhir harus hafal nomor ini, Bapak dan Ibu. Ya. Filosofi sudah dijelaskan, mindset sudah, teoritis sudah, yuridis sudah, tinggal apa? Praktisnya sekarang. Nah, berarti